Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kionto Nogorojo ya. Biasa saya di channel Kionto Nogorojo ini saya bikin channel namanya Barang Antik Indonesia. Karena saya penggemar barang antik dan saya orang Indonesia seperti itu. Jadi saya bikin channel yang berjudul Barang Antik Indonesia. Adapun channel Barang Antik Indonesia ini mengupas mengenai ya barang-barang antik Indonesia, pusaka, seni dan budaya, spiritual, supranatural seperti itu. Kita kupas apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya berdasarkan data referensi analisa secara teknis, kosmis dan mistis. Seperti itu. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tuh kenal dengan artefak atau peninggalan bersejarah, barang-barang antik kuno, apapun itu, bisa pusaka, bisa berbentuk apa ya namanya lukisan, bisa berbentuk pakaian, bisa berbentuk kendaraan, mata uang dan macam-macam jenisnya. Seperti furnitur, lemari, kursi, seperti itu, meja, itu banyak yang dalam arti kata masuk kategori barang antik. Karena barang antik ini estetis. Kadang menurut orang tidak berharga, menurut kita berharga, seperti itu. Dan terkadang harganya tidak masuk akal. Yaitu nilai lain lah gitu kalau harganya tidak masuk akal, karena belum tentu semuanya orang menjadi kolektor. Tetapi bisa jadi kolekdol. Bedanya kolektor sama kolekdol itu, kalau kolektor itu mengkoleksi, tidak dijual. Kalau kolekdol itu ngoleksi ya didol atau dijual. Itulah bedanya di sana. Seperti itu. Jadi channel Barang Antik Indonesia ini mengupas mengenai barang-barang antik, serba-serbi, artefak ya. Dan juga mengupas mengenai seni dan budaya. Karena barang antik ini erat kaitannya dengan seni dan budaya. Biasanya seperti itu. Dan juga akan ditayangkan mungkin mengenai spiritual atau supranatural, karena spiritual belum tentu supranatural. Kalau supranatural pasti spiritual, seperti itu. Mungkin ada video-video yang berkesan horor, penampakan seperti itu. Itulah sedikit daripada bagian-bagian supranatural atau spiritual seperti itu. Jadi supaya masyarakat teredukasi, bisa berpikir secara teknis apa. Jadi kita tidak mutlak berbicara mistis terus, tidak berbicara teknis terus, tidak, harus seimbang. Di dunia ini ada tiga hal, teknis, kosmis, dan mistis. Jadi kita harus percaya. Mungkin ada orang di luar sana yang nggak percaya mistis. Itu orang yang, menurut saya, orang yang percaya mistis, dia nggak percaya tentang asal usulnya. Karena maaf kata nih ya, Tuhan yang Maha Kuasa juga mistis, tidak kelihatan, goib, tetapi ada, seperti itu. Nah seperti itu, kita pun asal usulnya mistis, tidak kelihatan, ada dan tidak ada, nanti itu tetap ada. Roh, jiwa itu ada, seperti itu. Makanya ada spiritual, karena spirit itu berasal kata dari spirit, artinya jiwa. Kalau supranatural itu super yang di atas natural. Supranatural seperti itu. Jadi harus percaya teknis, kosmis, mistis, dan itu harus diedukasikan, harus dibeberkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat cerdas, bisa mengenal teknisnya seperti apa, kosmisnya seperti apa, mistisnya seperti apa, seperti itu. Komplit. Makanya saya membangun channel ini, minta support, dukungan kepada pemirsa. Yang mana pemirsa mungkin sebagian udah kenal dengan saya, Kionto. Yang belum kenal, cari di Google Kionto atau Kionto Nogorojo. Nah seperti itu. Saya ada di Keraton Kasepuhan ya, setiap hari, karena ya memang saya salah satu wargi jati di Keraton Kasepuhan, dan saya bangga menjadi salah satu wargi jati Keraton Kasepuhan. Jadi bisa mengapresiasikan pengabdian saya kepada leluhur, seperti itu. Jadi teman-teman, saya sekali lagi mohon doa dan supportnya. Saya bikin channel ini, mungkin ada channel saya lain, Kionto Nogorojo ada, itu juga membahas sama seperti barang antik, mistis, seperti itu, seni dan budaya serta kebinekaan. Kenapa saya katakan kebinekaan? Karena kita tinggal di Indonesia, kita harus mengangkat kebinekaan. Indonesia itu identik dengan Bhinneka Tunggal Ika, beragam budaya, suku, bangsa, ras, tetapi tetap satu.
dan kita Pancasila, karena kita hidup di Indonesia itu penuh dengan kerukunan, kebersamaan yang dikerangkakan menjadi satu, yaitu Pancasila. Dan semoga Pancasila ini bisa diaplikasikan di kehidupan pribadi masing-masing. Tidak peduli itu siapa, orang kecil, orang setengah kecil, setengah besar, besar, orang paling besar, harus menjalankan falsafah Pancasila. Karena tujuan Pancasila sendiri adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bertuhan, kita harus berperi kemanusiaan, kita harus bersatu sesama anak bangsa, kita harus demokratis untuk mencapai satu keadilan sosial. Itulah hidup di Indonesia seperti itu, untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengusung juga tentang kebinekaan. Makanya di channel saya sebelumnya ada beberapa tayangan-tayangan yang menggambarkan kebersamaan, kebinekaan ya, antara anak bangsa tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat rasnya apa, golongannya apa, yang penting kita bersama-sama seperti itu. Di channel saya mungkin ada acara-acara seperti itu, kebersamaan lintas agama, lintas budaya, lintas suku, seperti itu ya. Itu contoh. Kita harus mencontohkan kepada dunia, dan kita harus mencontohkan kepada diri sendiri. Harus bisa mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Seperti itu. Dan satu lagi, kita tidak boleh lupa ya dengan budaya sendiri. Karena budaya itu adalah DNA bangsa. Bila mana satu negara hilang budayanya, maka hilang DNA bangsanya. Maka hancurlah bangsa itu. Jadi kenapa ya, saya orangnya plural. Plural itu artinya welcome lah. Siapa aja monggo, kita nggak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotaki. Dibilang gado-gado ya monggo aja, nggak apa-apa. Yang penting kita ingin mengedukasi masyarakat, ingin mendidik masyarakat, ingin mencontohkan kepada generasi muda, ingin mendidik generasi muda supaya lebih mengerti tentang bangsanya, budayanya, nenek moyangnya, bukan bangsa asing yang dikenal, tetapi bangsa kita. Macam-macam caranya, dengan mengenalkan budaya, mengenalkan seni dan artefak peninggalan para leluhur di Indonesia ya, seperti Nusantara kaya akan budaya. Banyak artefak-artefak yang ada di Nusantara seperti keris, pusaka-pusaka, pakaian-pakaian adat, rumah-rumah adat, makanan-makanan tradisional, itu banyak di Indonesia, dan itu harus kita kenalkan kepada generasi muda. Yang saya sering sebut itu nguri-uri lan ngurip-urip. Karena apa? Nguri-uri dan ngurip-urip itu beda. Saya sebagai orang Jawa, nguri-uri itu artinya mengenang, ngeling-ngeling, mengingat-ingat, ngemut-emut. Itu namanya nguri-uri. Ya, kalau ngurip-urip berasal kata dari urip, urip iku urup, menghidupkan. Nguri-uri lan ngurip-urip. Jadi kita mengenang dan menghidupkan. Mengenang dan menghidupkan apa? Mengenang dan menghidupkan seni budaya leluhur Nusantara. Nah, yang kita jaga adalah marwah Nusantara, marwah leluhur Nusantara yang cinta damai, yang rukun, yang toleran, yang jujur, adil, makmur. Itu sebenarnya marwah leluhur Nusantara kita ya. Makanya sekarang semakin zaman yang dirasakan kan orang semakin lupa dengan leluhurnya, lupa dengan asal usulnya, seperti itu ya. Unggah-ungguhnya kurang, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi demoralisasi ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang kurang enak dilihat, yang itu dilakukan oleh mungkin generasi muda, generasi menengah, dan generasi tuanya juga seperti itu. Itu kita sangat prihatin. Jadi adanya saya ingin membangun channel ini karena zaman sekarang zamannya medsos seperti itu. Ada kata-kata ya di Indonesia itu, ada kata-kata no viral no justice. Kalau tidak viral tidak mendapat justice atau keadilan. Makanya sesuatu harus viral, atau bahasanya spiral yang memviralkan netizen. Jadi di Indonesia itu punya kekuatan besar
Indonesia itu diakui dunia punya kekuatan besar gotong royong persatuannya. Makanya segala sesuatu yang di Indonesia itu viral, itu pengaruh. Jika ada kasus di Indonesia itu tidak diperhatikan, maka harus dipiralkan dulu, kan gitu ya ibaratnya. Dipiralkan dulu, viral baru ada tindak lanjut. Seperti itu kebiasaan kalau di kita di Indonesia. Makanya generasi zaman now, generasi sekarang di medsos sering nyebutnya adalah Konoha gitu tuh. Nah, ini sebuah satir atau plesetan atau sindiran sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya sepertinya tujuannya supaya negara kita lebih maju. Jadi coba disindir gitu, bisa maju atau tidak. Ya kita turut bangga lah, kita punya generasi muda di mana para netizen yang kompak, yang mereka bisa bersama-sama tanpa ada pamrih memviralkan sesuatu demi keadilan. Itu saya sebagai orang Indonesia bangga kepada netizen Indonesia. Powernya sangat luar biasa, bahkan diakui dunia. Jadi netizen Indonesia itu super duper netizen daripada netizen yang ada di dunia ini. Indonesia itu saya akui netizennya luar biasa, detailnya luar biasa. Jika ada sebuah masalah, mereka itu bisa mengkorek, bisa mencari tahu informasinya ya, bisa menyebarkan seperti itu. Dan ini diteruskan berantai sehingga jadi kekuatan yang besar, yang luar biasa. Dan alangkah baiknya para netizen, kawan-kawan yang terhormat, yang sudah kompak bersatu, akan lebih indahnya dilengkapi dengan literasi yang bagus. Misalkan ada sebuah berita, ada sebuah video, ada sebuah foto, kita cari tahu data, referensi, analisa kebenarannya seperti apa, baru kita share seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Jadi kita tidak salah sasaran, tidak salah berita. Misalnya ada berita yang belum valid, kita share, itu ya kurang bagus. Alangkah baiknya ada video, foto, berita yang memang sudah kita verifikasi kebenarannya, baru kita share. Nah itulah, jadi kita belajar berliterasi yang lebih baik lagi. Kita sudah bagus diakui oleh dunia persatuan dan kesatuan netizen kita, saudara-saudara. Jadi saya sekali lagi meminta izin kepada teman-teman netizen ya. Saya membangun channel Barang Antik Indonesia. Saya bertujuan ingin mengenalkan hasanah daripada artefak kuno, khususnya artefak kuno dari Nusantara, dari Indonesia. Karena artefak kuno ini salah satu bukti otentik peradaban sebelum kita. Seperti itu, karena sebelum kita sudah ada generasi pendahulu. Tanpa generasi pendahulu tidak ada kita. Makanya kita perlu dan harus menghargai, mengakui, melestarikan ya budaya-budaya yang diturun-temurunkan oleh para pendahulu kita. Yaitu seperti tadi saya katakan bahwa DNA bangsa adalah budaya. Budaya adalah DNA bangsa. Jika suatu bangsa hilang DNA-nya, hilang budayanya, maka selesailah bangsa itu. Jadi kita harus tahu dan ngerti, karena ngerti belum tentu tahu belum tentu ngerti. Harus tahu dan ngerti tentang budaya leluhur kita. Kita harus punya artefak, harus kenal dengan artefak peninggalan sejarah. Seperti itu. Jadi kita di sini nanti sajikan video-video mengenai barang antik, artefak atau barang-barang peninggalan zaman dahulu, seni dan budaya, prosesi spiritual, prosesi supranatural seperti itu ya. Termasuk hiburan-hiburan kecil seperti penampakan. Itu kan termasuknya hiburan seperti itu. Untuk mewarnai daripada tayangan-tayangan yang ada, supaya kita bisa terhibur, supaya kita bisa tertawa bersama, supaya kita bisa menyatukan anak bangsa. Karena mungkin kita lihat ada kalimat pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsa itu segala sesuatu apapun lah yang bisa
menyenangkan anak bangsa untuk ditonton bersama-sama seperti itu. Yang penting kita rukun. Itulah ya, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bisa ada kesalahan. Saya Kyoto Nogorojo mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada para netizen. Silahkan yang mau bersubscribe, like dan share channel ini. Kita sama-sama membangun, kita sama-sama melangkah bersama, dan doa saya semoga Indonesia lebih maju, generasi kita lebih baik lagi. Doa saya Mugio Rahayu saking dumadi. Semoga semuanya mendapat kerahayon seperti itu. Terima kasih. Salam untuk semuanya ya. Tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Pancasila. Karena kita Indonesia, anak cucu Nusantara. Teriring salam dan doa dari saya Kyoto Nogorojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Rahayu, Rahayu, Rahayu.